Kali ini kita akan membahas riwayat 6 pemain naturalisasi timnas Indonesia yang gagal, bahkan sampai ada yang terkena kasus hukum. Lagi dan lagi, menaturalisasi pemain sepak bola di Indonesia sudah bukan menjadi sesuatu yang baru. Hal ini sudah terjadi sejak 2010 dulu ketika Christian Gonzalez mendapat paspor Indonesia dan bisa membela timnas di Piala AFF. Hadirnya pemain-pemain naturalisasi yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas timnas Indonesia sehingga dapat berprestasi di level internasional. Akan tetapi, tidak semua pemain naturalisasi mampu memenuhi ekspektasi tersebut. Bahkan ada yang sampai terlibat kasus hukum. Berikut 6 daftar pemain naturalisasi yang dinilai kurang berhasil bersama timnas Indonesia. Bio Pauline. Bio Pauline Pierre melegenda bersama Persipura. Pemain asal Kamerun ini juga sudah mencicipi sejumlah gelar bergengsi di sepak bola tanah air. Pada 2015, Bio Pauline akhirnya mendapatkan paspor Indonesia. Dirinya kemudian beberapa kali mentas bersama skuad Garuda. Namun setelah itu Indonesia harus dibekukan FIFA. Seiring berjalannya waktu, permainan Bio Pauline terus menurun. Kondisi tersebut membuat Bio Pauline tak pernah lagi mendapat panggilan ke tim nasional. Padahal Bio Pauline tampil sangat gemilang saat membela Persipura Jayapura. Ruben Warbanaran. Ruben dinaturalisasi pada 2011 satu paket dengan Diego Michel. Tidak seperti rekannya, Ruben gagal menembus skuad utama dan menunjukkan tajinya bersama timnas Indonesia. Dia pun sempat bergabung dengan beberapa klub tanah air seperti Pelita Jaya, Pelita Bandung Raya, dan Barito Putra. Akan tetapi, karirnya juga tidak berkembang ke arah yang diharapkan. Kini Ruben berumur 31 tahun. Sayang, pemain berdarah Belanda Indonesia itu tidak memiliki klub sejak 1 Juli 2019. Terakhir dia main untuk klub Belanda, Germania Groesbeek. Tony Hari Kruse Lillipali. Mungkin nama Tony Hari Kruse Lillipali terdengar asing di telinga pencinta sepak bola tanah air. Dia adalah adik sepupu dari Stefano Lillipali. Pemain berdarah Belanda Indonesia itu mendapat paspor Indonesia jelang bergulirnya Piala AFF 2012. Tak seperti sepupunya, Stefano Lillipali jadi andalan timnas Indonesia di era Sintayong. Sempat dipercaya bermain di Piala AFF 2012, Tony tidak bisa berbuat banyak untuk lambang Garuda di dadanya. Timnas Indonesia pun gugur di fase grup Piala AFF 2012. Setelah itu, ia tetap di Indonesia selama 2 tahun. Dia bermain untuk Barito Putra hingga 2014. Namun, Kusel harus didepak tim berjulukan Laskar Antasari itu karena karirnya terus menurun. Padahal Kusel sempat digadang-gadang menjadi pemain bintang. Setelah itu, Kusel pulang ke negara asalnya, Belanda, dan sempat bermain bersama klub amatir Belanda New Utrecht 2015. Kemudian karirnya berlanjut ke klub amatir lainnya yakni Ajax Zaterdag di Divisi 5 Liga Belanda. Pada awal Liga 1 2019, Tony sempat diisukan bergabung dengan Persija Jakarta, namun tampaknya hal tersebut hanya sebatas rumor. Rafael Maitimo resmi menjadi WNI 1 hari jelang babak penyisihan grup Piala AFF 2012. Pemain yang dulunya punya paspor Belanda ini menjalani debut bagi skuad Garuda saat menghadapi Laos pada 21 November 2012. Dalam pertandingan tersebut, Maitimo mampu bermain apik dengan mencetak gol pertama timnas Indonesia. Namun, karir Maitimo di timnas Indonesia kurang lebih hanya berlangsung hingga 2015. Setelah itu, ia jarang mendapat panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia. Padahal, Maitimo terbilang bagus jika bermain di level klub. Di level klub, ia pernah membela Mitra Kukar, Sriwijaya FC, Arema, Persib Bandung, Persija Jakarta, PSIM Yogyakarta, PSM Makassar, dan kini Persita. Sergio Van Dijk. Sergio Van Dijk tampil bagus bersama Persib Bandung saat merumput di sepak bola Indonesia. Sayang, performa serupa tidak bisa ditunjukkan pemain berdarah Belanda Indonesia itu bersama timnas Indonesia.
Setelah dinaturalisasi pada 2014, Van Dijk tidak mampu mengangkat performa tim Indonesia. Setelah tak lagi bermain di Liga Indonesia, Sergej Van Dijk jarang muncul di pemberitaan sepak bola Indonesia. Terakhir, ia memutuskan pulang kampung ke halamannya di Belanda. Terbaru, selain belajar jadi pelatih, Van Dijk menyibukkan diri sebagai agen pemain. Johnny van Beukering. Johnny van Beukering hanya tampil 2 kali untuk timnas Indonesia, sebab skuad Garuda gagal lolos dari fase grup Piala AFF 2012. Sempat bermain di Pelita Bandung Raya, Van Beukering pun kembali ke Belanda. Pada Januari 2014, Van Beukering tersandung kasus kriminal karena polisi menemukan 600 pohon ganja yang tertanam di salah satu rumahnya di Arnhem. Setelah pensiun, nama Van Beukering makin tenggelam bagi sebagian besar Indonesia. Van Beukering lebih diingat karena tubuh gempalnya. Kabar terbaru menyebutkan jika Johnny van Beukering saat ini menjadi penjaga klub malam di Belanda. Demikian rangkuman ulasan dari kami. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Kemungkinan pada video-video selanjutnya kami akan membahas kisah-kisah menarik dari dunia sepak bola. Mohon maaf atas kekurangan bahkan keterlambatannya. Sampaikan request, kritik, dan saran di kolom komentar, tapi jangan toksik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay tune and peace. Salam MVP Sport Moto V Black Indonesia.